mengatakan begini, Syekh saya orang miskin. Kebetulan syekhnya lagi pengajian. Syekh ini kayak kita kiai di Indonesia. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Orang ini bajunya biasa, beberapa hari nggak makan. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Dia bilang, Syekh saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Karena dia penasaran, dia bilang, demi Allah saya orang miskin, Syekh. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia, kok bisa anda lebih tahu keadaan saya, kata orang. Kata syekhnya, mau saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, iya. Mintalah petunjuk padaku, aku akan berikan petunjuk kepadamu. Maksudnya kembali kepada syariat yang diturunkan. Islam sudah datang mengajarkan mana halal, mana haram, mana makanan, mana minuman, mana pergaulan, mana pendapatan yang boleh dan tidak boleh, dipandu. Dan subhanallah, orang yang mengikuti agama Allah pasti bahagia, karena semua yang agama perintahkan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, baik sama orang lain, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya baik. Dan diberikan keutamaan-keutamaan, namanya fadilah dalam agama kita. Kemudian dilarang. Yang dilarang itu teman-teman, mukul orang, gunjing orang, kasar dengan orang, mengambil haknya orang lain, durhaka sama orang tua, jahat sama tetangga, dilarang semua. Dan diberikan ancaman-ancaman. Allah bilang, ambil petunjuk dari aku akan berikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'in illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum, wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali yang aku berikan makanan, maka mintalah makanan padaku. Manjalah dengan Allah, saudaraku seiman. Allah mau kita manja dengannya. Bahkan dalam pepatah bahasa Arab dikatakan, jangan kau minta dengan manusia, karena kalau kau minta padanya dia akan marah. Tapi mintalah kepada Allah, zat yang mulia, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah marah kalau kita tidak merengek dan bermanja dengannya. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi menguatkan riwayat ini, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak minta sama Allah, tidak manja dengan Allah, Allah marah padanya. Teman-teman, dalam masalah doa kepada Allah ini, Allah lebih suka kita kalau minta kepadanya dalam kondisi nikmat lagi memuncak agar dipertahankan, daripada sudah datang cobaan kita minta jalan keluar. Teman-teman, kalau lagi sehat, lalu kita minta, ya Allah pertahankan kesehatan saya, lebih besar pahalanya dan Allah lebih cintai dibandingkan sakit baru minta supaya disembuhkan. Kita lagi kaya, lagi ada pekerjaan, lagi sehat, lagi tidak ada masalah dalam rumah tangga, anak-anak juga Masya Allah baik, maka kita minta agar dipertahankan itu, diberkahi, jauh lebih Allah cintai dan berpahala dibandingkan nanti kalau sudah ada cobaan baru kita minta jalan keluar. Allah mau kita manja dengannya, teman-teman sekalian. Lalu kenapa tidak melakukannya? Sederhana, nggak butuh operator, nggak butuh peraturan khusus. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Buka dengan itu doa Anda, lalu sampaikan keluh kesahnya semuanya. Allah mampu memberikan kita dunia ini, teman-teman sekalian semuanya. Bahkan dalam hadis lain dikatakan dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah, atau dia hanya senilai, bahkan tidak senilai dengan sehelai sayapnya lalat. Ya ibadi, lanjutan hadisnya, wahai hamba-hambaku, kullukum aarim illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak menggunakan pakaian kecuali yang aku berikan pakaian, maka mintalah kepadaku pakaian. Manjalah, pakaian pun minta kepada Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua rutin melakukan dosa-dosa di malam dan siang hari. Dan ketahuilah, hanya aku yang akan membersihkan dosa-dosa kalian itu. Maka mintalah taubat dan istighfarlah kepadaku, aku akan bersihkan kesalahanmu. 70 tahun seorang muslim berbuat dosa, teman-teman sekalian. Hari pertama tahun 71 istighfar dan taubat, bersih 70 tahun dosa itu. Kurang apa rahmatnya Allah dan kenapa jauh dari Allah? Begitu bodohnya banyak orang tidak mau dekat dengan Tuhannya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan mampu menyusahkanku. Tidak akan mampu kita menyusahkan Allah walaupun kita kufur. Tidak akan pernah berpengaruh pada Allah. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Kalian juga tidak bisa memberikan manfaat apapun kepadaku. Apa yang kita bisa berikan tidak akan bermanfaat bagi Allah. Allah Maha Kaya.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau semua kalian jin dan manusia bersatu miliaran, populasi manusia sekarang 7,5 miliar kurang lebih teman-teman sekalian, belum jin. Kalian semua berkumpul kata Allah Subhanahu wa taala, dan hati kalian sama, semuanya beriman. Kata sebagian ulama hadis, imannya seperti Nabi Muhammad SAW. Kita semua levelnya sama, semua suku, semua negara. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, kalaupun kalian semuanya beriman seperti itu, maka tidak akan berpengaruh sedikit pun. Ya. Dikatakan ma zada dzalika fi mulki syai'a, tidak akan menambah dan mempengaruhi sedikit pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya kalau kalian semua hai jin dan manusia, semuanya kufur, semuanya buruk. Kata sebagian ulama hadis, seperti kufurnya Fir'aun, semua mengaku Tuhan, tidak akan mengurangi sedikit pun dan mempengaruhi dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma indi illa kama yanqusul mahitu atau makhitu idza udkhilal bahar. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya seluruh yang awal dulu, manusia yang awal, manusia yang hidup dan manusia yang akan lahir nanti, begitu juga dengan jin yang sudah meninggal, yang hidup dan yang akan hidup nanti, semuanya berkumpul di dalam sebuah atau di sebuah tempat, sebuah lembah yang besar, kemudian masing-masing meminta apa yang dia inginkan. Miliaran jin, miliaran manusia semua minta, dan aku memberikan masing-masing apa yang mereka minta, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kerajaan dan kekuasaanku, kecuali hanya seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat, maka tidak tertinggal setetes air pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, apa yang aku perintahkan kepada kalian dari amal-amal, sholat, puasa, zakat, baca Quran, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, segala macam. Itu amal-amal yang aku buatkan program hidup buat kalian. Dan akan aku kembalikan hasilnya kepada kalian. Siapa yang melakukan kebaikan, bersyukurlah. Dan siapa yang tidak mau melakukan itu, maka dia tidak perlu sesali kecuali dirinya sendiri. Hadis agung, riwayat Imam Muslim. Ada banyak sekali teman-teman hadis seperti ini. Puluhan bahkan ratusan hadis qudsi berhubungan dengan masalah ini. Renungi hadis yang lain teman-teman sekalian, dan kita tutup khutbah kita dengan hadis yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, la takhafanna min dhi sultanin ma dama sultani baqiyah wa sultani la yanfaddu abada." Wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut dengan siapapun yang berkuasa di muka bumi ini, mau raja, mau presiden, mau siapa saja, selama kerajaanku ada. Dan ketahuilah, kerajaanku tidak akan pernah terkalahkan. Ini jelas. Kita lihat histori manusia tidak akan bohong. Fir'aun teman-teman sekalian secara fisik tinggi, putih, gagah, kekar, keturunannya banyak, istrinya banyak, kekayaannya luar biasa. Kerajaan Fir'aun dulu menguasai setengah dunia, seluruh Afrika, ibu kotanya Mesir, dan seluruh Eropa dikuasai sama dia. Pasukan perangnya nggak pernah kalah, ngaku Tuhan lagi. Historinya ada. Bapak-bapak tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke Mesir. Sekarang subhanallah dengan medsos kita tinggal bisa lihat muminya Fir'aun, kita bisa lihat peninggalan piramidanya. Namrud, apa kurangnya Namrud di Babilonia, di Irak, di zaman Ibrahim alaihissalam, menguasai setengah dunia sama dengan Fir'aun. Tinggi, besar, putih, gagah, kekar, keturunannya banyak, kaya raya, mengaku Tuhan, pasukannya nggak pernah kalah. Babilonia, Irak, seluruh Asia dikuasai sampai Rusia, sampai di Indonesia dulu di zaman dia dikuasai semua setengah dunia. Tapi habis semua kisahnya, tinggal kita ketik di Google atau di mana tentang peninggalan kerajaan Babilonia, tinggal patung, tinggal kenangan istananya. Begitulah hasil orang-orang yang kufur kepada Allah. Ambil pelajaran teman-teman sekalian.
Saya yakin di sini bapak-bapak Masya Allah tidak asing dengan sarjana, karena pasti Anda bertugas di KBRI seperti ini sudah punya ijazah. Pada saat kita susun skripsi, atau mungkin teman-teman S2, tesis, S3, mungkin disertasi, tidak asing lagi dengan penelitian lapangan. Kita cukup mendatangkan penelitian ke tempat seseorang, atau misalnya saya mau tahu di sini, di sini apa saja kegiatan masyarakat, saya tidak perlu datangi semuanya orang. Saya datangin siapa yang bertanggung jawab, mengambil data statistiknya, selesai. Penelitiannya sudah ada, cukup. Seperti itulah, ini penelitian histori manusia ada. Jangan konyol, semua orang-orang kafir kufur kepada Allah akhirnya binasa dan buruk. Dan semua orang beriman kepada Allah, para nabi-nabi selamat dan aman. Ikuti ini dan jangan ikuti yang ini. Kata Allah selanjutnya, ya bena Adam, wahai anak Adam, la takhsha min dikir rizq wa khazaini mal'ana wa khazaini la tanfaddu abada. Wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut kekurangan rezeki, karena pembendaharaanku penuh dan perbendaharanku tidak akan pernah habis. Aku sudah tentukan rezekimu, enggak usah khawatir. Kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Aku telah ciptakan kamu untuk ibadah kepadaku. Tunduk, halal nikmati, haram tinggalkan. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Itu tujuan kamu diciptakan. Fala tal'ab, jangan kamu bermain-main. Wa dhamintu laka rizquka fala tata'ab. Enggak usah capek-capek habisin energimu, potensimu hanya untuk mengejar rezeki dunia. Sudah aku tentukan. Sudah ditentukan teman-teman sekalian. Ada seorang laki-laki datang kepada seorang syekh di Saudi. Miskin, dia rasa dirinya miskin, belum makan berapa hari. Dia datang ke dalam majelis ilmu lalu dia mengatakan begini, Syekh, saya orang miskin. Kebetulan syekhnya lagi pengajian. Syekh ini kayak kita kiai di Indonesia. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Orang ini bajunya biasa. Sudah berapa hari nggak makan. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Dia bilang, Syekh saya orang miskin. Kata syekhnya, kamu orang kaya. Karena dia penasaran, dia bilang, demi Allah saya orang miskin, Syekh. Kata syekhnya, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia, kok bisa anda lebih tahu keadaan saya, kata orangnya. Kata syekhnya, mau saya hitung kekayaanmu? Dia bilang, iya. Berapa jarimu? Dia bilang 10. Baik, mau nggak kamu? Jari kamu saya potong satu, saya ganti dengan 1 juta real. 3,5 miliar. Tapi saya potong satu, mau nggak? Nggak mau. Kamu punya 10 juta real. Mau nggak matamu satu saya cungkil, saya ganti dengan 1 juta real? Nggak mau. 2 juta real. Kupingmu satu saya potong, mau nggak? Nggak mau. Kakimu nggak mau, semua nggak mau. Kata syekhnya apa? Kamu ini orang kaya raya, tinggal keluar cari makan dan minum. Dasar manusia suka keluh kesah. Potensi ada, tinggal bergerak. Dianya saja yang berkeluh kesah. Umumnya permintaan kita teman-teman dalam keseharian Allah penuhi. Bukankah kita kalau lapar tinggal bilang lapar, terus tiba-tiba sudah ada makanan? Kalau tidak, Anda tidak akan hadir di sini. Kita tidak akan bisa makan. Sudah dijaminkan semua. Cuman sebagian kecil yang Allah belum kasih, itu pun dengan kasih sayangnya Allah tidak dikasih. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis qudsi yang lain, Allah berfirman kepada para malaikat, sempitkan rezekinya hambaku yang ini, kurangi sedikit, karena kalau kau buka dia tambah kufur. Dan luaskan rezekinya hambaku yang ini, karena kalau kau buka dia tambah bersyukur. Kata kuncinya ada kok, asal mau belajar. Lanjutan hadis teman-teman, ini penutupnya tentunya. Wali izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan kesempurnaanku. In radita bima kasamtu laka, kalau seandainya kau ridho dengan apa yang sudah aku berikan, paras wajahmu, rambutmu, postur tubuhmu, warna kulitmu, bahasamu, makananmu, minumanmu, istrimu, suamimu, kamu ridho dengan apa yang aku berikan, anak-anakmu lahir begitulah, kamu bersyukur, kamu terima itu, arahtu laka qalbaka wa badanak, aku akan membuat jiwamu dan badanmu tentram, aman, tinggal terima saja.